I got so much motherfucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Uning Hafifah dengan NPM 2113053006 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Di sini saya akan menampilkan video pembelajaran dengan tema 4, subtema 3, pembelajaran ke-1, kelas 4 SD. Di sini saya akan menampilkan pembelajaran dengan integrasi pendidikan karakter dalam mata pelajaran. Selanjutnya di sini saya akan menampilkan video dengan menggunakan media pembelajaran PPT atau PowerPoint interaktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Oke, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu pada pertemuan minggu ini. Sebelumnya, apa kabar semuanya? Oke, baik. Alhamdulillah semua kabarnya baik ya. Pada hari ini kita akan belajar tentang tema 4, yaitu indahnya kebersamaan. Subtema 3, bersyukur atas keberagaman, dan pembelajaran yang pertama. Oke, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, berdoa mulai. Selesai. Oke. Di sini Ibu sudah menyiapkan media pembelajaran yaitu PowerPoint. Kalian bisa tonton. Oke, langsung saja ya. Terlihat ya. Oke, sebelum memulai masuk ke materi, kita harus tahu tentang nilai-nilai dan juga karakter yang harus kita terapkan dalam pembelajaran. Nilai, sikap, dan karakter itu yang pertama ada jujur. Ya, jujur. Sikap dan karakter jujur ini sangat penting kita terapkan dalam pembelajaran. Kenapa? Karena ketika kita memiliki sikap yang jujur, maka kita akan dapat dipercaya oleh orang lain. Selanjutnya ada disiplin. Disiplin dalam hal apa? Disiplin yang pertama, kita datang tepat waktu. Kita dapat mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru. Gitu ya. Lalu yang ketiga ada santun. Santun ketika kita bertemu dengan guru, mau baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Santun juga dengan teman-teman, begitu ya. Selanjutnya ada percaya diri. Percaya diri dalam hal apa, Ibu? Percaya diri itu bisa dalam ketika kita mengerjakan tugas, kita tidak mencontek, begitu ya. Ini ada kaitannya dengan sikap jujur. Kita jujur kepada diri sendiri, kita percaya diri bahwa jawaban yang sudah kita kerjakan itu adalah benar. Kita tidak boleh mencontek jawaban dari teman yang lainnya, seperti itu. Oke, selanjutnya. Oke, di sini yang pertama kita akan membahas tentang kehidupan masyarakat praaksara. Pada awalnya, corak kehidupan manusia zaman praaksara ini dengan cara nomaden. Nomaden itu apa sih, Bu? Nomaden itu adalah corak hidup yang berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Dengan tujuan apa, Ibu? Mereka kok berpindah-pindah seperti itu ya? Mereka berpindah-pindah karena mereka itu mencari makanan, mereka berburu. Ketika makanan mereka sudah habis di tempat itu, mereka akan mencari tempat lain yang masih memiliki sumber makanan, seperti itu. Kemudian mereka mengalami perubahan nomaden ke semi-nomaden. Akhirnya mereka hidup secara menetap di suatu tempat dengan tempat tinggal yang pasti. Seperti kita sekarang ini sudah punya rumah, ya kita bertempat tinggal di situ, di rumah kita sendiri, seperti itu ya. Nah, ini ada foto masa praaksara ya. Terlihat ini ada beberapa manusia pada zaman praaksara. Ini mereka berburu
memiliki beberapa senjata seperti kayu yang bisa dijadikan untuk menusuk hewan seperti itu. Ada juga di sini yang menggunakan batu begitu ya untuk memasaknya seperti itu. Ini mungkin mereka di foto ini mereka itu sedang melakukan berburu makanan seperti itu. Nah, ketika makanan mereka sudah habis di tempat ini, mereka akan berpindah tempat. Bukan di sini lagi. Mereka akan mencari tempat yang masih memiliki sumber makanan. Selanjutnya, oke, ibu akan memerintahkan kalian untuk membaca sebuah teks. Di sini ada teks ya. Nah, oke, boleh dibaca ya. Kita baca bareng-bareng ya. Praaksara adalah zaman pada saat manusia belum mengenal tulisan. Praaksara disebut juga nirleka, yaitu zaman tidak ada tulisan. Nir artinya tidak ada dan leka artinya tulisan. Jadi dapat disimpulkan zaman nirleka adalah zaman yang tidak mengenal tulisan. Sedangkan manusia yang hidup pada zaman praaksara disebut dengan manusia praaksara atau manusia purba. Contohnya seperti apa ibu? Seperti foto yang tadi. Nah ini disebut manusia purba. Nah, pada zamannya ini disebut zaman nirleka seperti itu ya. Oke, lanjut. Oke, setelah kita mengenal masa praaksara, di sini kita juga akan mengenal tentang candi. Di sini ada ibu mau memberikan contoh 3 candi yang terkenal di Indonesia. Yang pertama ada Candi Borobudur. Candi Borobudur ini seperti apa ibu? Nah, seperti ini dia gambarnya. Candi Borobudur ini termasuk dalam 7 keajaiban dunia ya. Ini terkenal banget gitu. Terus ini ada Candi Prambanan dan juga ada Candi Dieng. Oke, bisa dilihat ya bentuknya beda. Kalau ini dia candinya itu cenderung lebih satu bangunan seperti itu ya. Lalu yang kalau Candi Prambanan ini dia memisah gitu ya, bisa dilihat di sini. Lalu yang Candi Dieng juga sama ya, ini mirip dengan Candi Prambanan seperti itu. Oke, di sini ada penjelasannya sedikit ya. Yang pertama Candi Borobudur. Candi Borobudur adalah salah satu candi yang ada di Indonesia, di mana candi ini berbentuk stupa yang didirikan oleh para penganut agama Buddha. Mahayanya sekitar tahun 800 Masehi pada masa pemerintahan Wangsa Shailendra. Candi Borobudur ini menjadi candi Buddha terbesar di dunia dan salah satu monumen Buddha terbesar di dunia. Wah, hebat banget ya. Walaupun mereka hidup di zaman yang belum modern seperti sekarang ini, tapi mereka dapat membuat candi seperti ini tuh udah hebat banget gitu ya. Oke, selanjutnya ada Candi Prambanan. Candi Prambanan atau Candi Roro Jonggrang biasanya ya disebutnya. Ini adalah kompleks candi Hindu. Yang tadi Buddha ya, yang sekarang ini Candi Prambanan adalah candi Hindu terbesar di Indonesia yang dibangun pada abad ke-9 Masehi. Candi ini dipersembahkan untuk Trimurti, yaitu dewa utama Hindu. Siapa? Brahma sebagai dewa pencipta, Wisnu sebagai dewa pemelihara, dan Siwa sebagai dewa pelebur. Jadi ada 3 dewa ya. Yang pertama Brahma sebagai pencipta, lalu ada Wisnu sebagai pemelihara, dan juga Siwa sebagai pelebur. Candi ini termasuk situs warisan dunia UNESCO. Jadi ini sudah mendunia juga seperti itu ya. Candi Hindu terbesar di Indonesia sekaligus salah satu candi yang terindah di Asia Tenggara. Hebat banget ya, memang kita bisa lihat ya di sini candinya indah banget bentuknya begitu ya. Ini bagus gitu ya. Dan sampai sekarang pun masih terawat gitu, bahkan menjadi salah satu objek wisata seperti itu. Oke, yang ketiga ada Candi Dieng. Candi Dieng adalah salah satu candi yang ada di Indonesia, di mana Candi
Ini juga candi Hindu ya. Candi Dieng ini adalah candi Hindu. Bentuknya mirip dengan Prambanan tadi. Candi Hindu abad ke-7. Ini terletak di dataran tinggi Dieng. Dataran tinggi ini adalah tempat berdirinya 8 candi Hindu terkecil yang merupakan salah satu bangunan keagamaan tertua yang masih bertahan yang pernah dibangun di Jawa. Hebat banget ya, ini salah satu candi tertua tapi masih mungkin bisa dilihat nih masih terawat banget gitu ya. Oke, selanjutnya. Oke, di sini setelah membahas candi, di sini kita juga akan membahas tentang kerajaan Samudra Pasai. Ini adalah salah satu kerajaan Islam begitu ya di Indonesia. Kerajaan Samudra Pasai adalah kerajaan Islam yang didirikan oleh Sultan Malik As-Saleh atau yang lebih dikenal dengan nama Merau Silu. Kerajaan Samudra Pasai terletak di Kabupaten Luksumewa, Aceh yang berdiri sejak 1267 hingga 1521. Sejak didirikan, kerajaan Samudra Pasai terus mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Oke, di sini Ibu ada tayangan tentang Samudra Pasai, bisa dilihat ya, sebentar Ibu akan tayangkan. Mari kita simak ya, karena nanti Ibu akan memberikan tugas.
Oke, begitu ya. Tadi sekian sedikit penjelasan tentang perjalanan kerajaan atau kesultanan Samudra Pasai. Dapat ditarik kesimpulan dari video yang sudah ditayangkan tadi, Samudra Pasai itu awalnya belum menjadi kerajaan Islam. Awal mulanya dia akan melakukan perjalanan ke Cina, lalu dia mampir ke India untuk bertemu dengan Sultan Sheikh tadi ya. Lalu Merah itu bertemu dengan Sultan Sheikh, barulah dari situ dia masuk untuk menjadi penganut agama Islam seperti itu. Nah, di sini ada tugas ya. Tugasnya itu hanya membuat kesimpulan. Kesimpulan ini kalian bisa buat di buku masing-masing ya. Ini adalah tugas individu. Jadi kalian harus menerapkan sikap dan karakter yang baik seperti yang sudah Ibu jelaskan di awal. Apa saja Ibu? Yang pertama ada jujur, yang kedua disiplin, dan yang ketiga santun, dan yang keempat ada percaya diri gitu ya. Nah, kita bikin kesimpulan dari beberapa materi yang sudah kita pelajari. Yang pertama ada tentang nomaden. Nomaden itu apa? Gitu ya. Tadi kan sudah dijelaskan ya. Selanjutnya ada tentang praaksara. Ya, kalian jelaskan ya, kalian simpulkan jadi nomaden itu apa, praaksara itu apa, bagaimana, seperti itu ya. Lalu yang ketiga ada juga candi. Nah, tadi kita sudah membahas candi apa saja pada hari ini, seperti itu. Bisa kalian jelaskan seperti itu ya. Lalu yang keempat ada tentang kerajaan. Oke, hari ini kita membahas tentang kerajaan apa? Kerajaan Samudra Pasai. Oke, bisa kalian jelaskan kerajaan Samudra Pasai adalah kerajaan yang bagaimana, seperti itu ya. Penganut agama apa, seperti itu. Kalian jelaskan di bukunya masing-masing ya. Oke. Sebelum Ibu memberikan waktu untuk kalian mengerjakan tugas, di sini Ibu akan mengulas sedikit ya tentang materi yang sudah kita pelajari tadi. Yang pertama ada tentang masa praaksara. Masa praaksara ini ciri-cirinya yang paling menonjol yaitu nomaden. Nomaden itu apa? Gaya hidup atau keadaan hidup yang berpindah-pindah, seperti itu ya. Berpindah-pindah untuk apa tujuannya? Untuk apa? Untuk mencari bahan makanan, untuk mereka bertahan hidup. Lalu kita juga tadi sempat membahas bahwa zaman praaksara disebut sebagai zaman Nirleka, yaitu zaman yang belum mengenal tulisan. Oke, lalu orang-orang atau manusia pada zaman praaksara itu disebut sebagai apa? Sebut sebagai manusia praaksara atau manusia purba. Oke, lalu kita juga membahas tentang candi. Candi ada candi Buddha dan juga candi Hindu. Candi Buddha apa yang dibahas tadi? Ada candi Borobudur. Lalu candi Hindu apa yang dibahas? Ada candi Prambanan dan juga candi Dieng. Seperti itu ya. Lalu kita juga yang terakhir, kita tadi membahas tentang kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai adalah kerajaan Islam yang berdiri di Indonesia. Pertama, kerajaan Islam pertama yang berdiri di Indonesia, seperti itu ya. Bagaimana kok bisa dia menjadi kerajaan Islam? Karena dalam perjalanan pendiri atau rajanya lah ya, pendiri atau raja dari Samudra Pasai ini melakukan perjalanan ke Cina, lalu dia mampir dulu ke India untuk bertemu dengan Sultan Sheikh tadi, lalu bertemu. Nah, dari pertemuan itulah Sultan Sheikh ini memberikan gambaran atau memberikan nasihat, lalu sehingganya si Sultan Malik ini bisa masuk ke agama Islam, lalu menganut agama Islam. Itu ya. Terus tadi juga ada pembahasan kerajaan Samudra Pasai ini terletak di bagian Aceh, seperti itu ya. Oke, cukup ya mungkin di sini Ibu ada sedikit persembahan gitu ya untuk kalian semua. Kita baca pantun bareng-bareng ya. Buka puasa di Surabaya. Cakep.
saat sahur di Raja Ampat. Cakep. Sekian materi dari saya. Cakep. Semoga bermanfaat. Oke, sekian dari Ibu gitu ya. Cukup pada pembelajaran hari ini. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan minggu yang akan datang. Ibu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta didik yang sudah hadir pada pertemuan minggu ini. Jangan lupa tugas kesimpulannya dikerjakan di rumah masing-masing dengan menerapkan sikap jujur, disiplin, santun, dan juga percaya diri gitu ya. Oke, tugasnya itu akan Ibu minta pada pertemuan minggu depan gitu ya. Oke, mungkin cukup dari Ibu. Jika ada apakah ada yang ingin bertanya? Oke, mungkin cukup ya. Terima kasih. Sebelum kita tutup, kita berdoa dulu ya. Silakan berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, hati-hati di jalan semuanya. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa nanti tugas dikerjakan di rumah masing-masing. Oke, terima kasih. Baik, sekian video pembelajaran yang dapat saya tampilkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.